Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga yang hadir pada malam ini Allah mudahkan segala urusannya. Allah berikan keberkahan dalam usianya. Allah lancarkan rezekinya. Allah jaga dari segala keburukan. Dan semoga yang pacaran Allah putuskan. Masya Allah. Tenang, tenang. Kayak dendam gitu ya. Kayak dendam gitu, Masya Allah ya. Kita boleh benci kepada maksiatnya, tapi tidak boleh benci pada orangnya ya. Orangnya harus kita rangkul, harus kita nasihati, karena musuh kita adalah penyakit, bukan penderitanya ya teman-teman. Oke, malam ini insya Allah kita akan sering tentang berdamai dengan keadaan. Allahu Akbar, Masya Allah ya teman-teman. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hazm. Siapa? Al-Imam Ibnu Hazm, seorang ulama yang cerdas, kaya, beliau berilmu, beliau juga berasal dari keluarga yang begitu punya kekuasaan. Beliau juga memiliki kedudukan, ya, jadi komplit gitu ya. Dan beliau juga tahu tentang wanita, karena masa kecilnya dulu Al-Imam Ibnu Hazm ini lahir di lingkungan yang banyak wanitanya, jadi paket komplit, harta, tahta, wanita. Masya Allah ya, komplit banget. Dan pernah miskin juga teman-teman Ibnu Hazm ini. Jadi dia kaya tapi pernah miskin, jadi udah tahu tentang kehidupan gitu ya. Nah, dalam kitab beliau Al-Akhlaq was-Siyar, beliau pernah mengatakan kayak gini, yang dicari manusia itu pada akhirnya cuma satu hal. Jadi semua manusia itu mencari satu hal, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau laki-laki, mau perempuan, itu semua cari cuma satu hal. Ya, apa satu hal tersebut? Kata beliau, tardul ham. Tardul ham. Apa itu tardul ham? Tardul ham artinya menghilangkan atau menghindari kesedihan. Jadi segala aktivitas kita itu semuanya intinya untuk menghindari kesedihan. Kita hidup agar tidak dalam kesedihan, kata beliau. Masya Allah ya. Jadi udah banyak pengalaman hidupnya, dan akhirnya beliau menyimpulkan bahwa semua manusia itu akhirnya cuma mencari satu hal, tardul ham. Kenapa kita sekolah? Kenapa kita bekerja, kuliah, berdagang, melakukan hobi? Karena untuk menghindari kesedihan. Masya Allah, luar biasa teman-teman, perkataan yang begitu indah dari seorang ulama besar. Lalu kemudian kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana caranya untuk menghindari kesedihan, atau dalam kata lain untuk mendapatkan ketenangan? Karena jika ketenangan itu berasal dari popularitas, maka Kim Jong Hyun, seorang personil dari SHINee boyband Korea, itu tidak akan bunuh diri teman-teman. Jika seandainya ketenangan itu berasal dari kecantikan, maka Marilyn Monroe yang saat itu dijuluki wanita tercantik di dunia tidak akan minum obat depresi hingga overdosis. Jika kekuasaan adalah sumber ketenangan, maka Getúlio Vargas, presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Dan jika ketenangan itu berasal dari kekayaan, maka Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, itu tidak akan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Allahu Akbar.
Maka kemudian kita bertanya-tanya, apa, dari mana ketenangan itu? Maka yang boleh menjawab, yang bisa menjawab itu bukan bukan kalian, bukan kita, tapi Rabb kita yang menciptakan kita, yang tahu baik buruknya kita. Karena gini teman-teman, uang itu memang penting, ya, tapi bukan yang paling penting. Uang bisa membeli jam, tapi tidak dengan waktu. Uang bisa membeli kasur yang empuk, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli rumah yang lapang, tapi tidak bisa membeli kelapangan hati. Dan arti lain, ada sesuatu yang lebih, yang tidak bisa dinilai oleh sekedar uang. Maka kemudian kita bertanya-tanya, bagaimana sih caranya mendapatkan ketenangan, gitu ya? Oke, cara untuk bisa berdamai dengan keadaan nomor 1, mengingat Allah dan menghayatinya. Nomor 1, mengingat Allah dan menghayatinya. Teman-teman yang sudah dirahmati oleh Allah, kalau kita mau beli sayur, kita pergi ke tukang sayur, bukan ke toko bangunan. Benar? Benar. Begitupun ketika kita ingin ketenangan, kita datang ke yang punya ketenangan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Fat ayat 4, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dan dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang yang beriman. Maka ketika kita ingin ketenangan, kembali ke yang punya ketenangan, kembali ke yang memberikan ketenangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu baik banget teman-teman. Allah itu baik banget, luar biasa. Allah itu menetapkan sebuah ketenangan itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Allah tidak menetapkan ketenangan pada teman kita, karena jika ketenangan dalam teman kita, ketika teman kita ada, kita bahagia. Tapi ketika teman kita hilang, gak ada kontak, gak ada, kita sengsara. Jika ketenangan itu berasal dari uang, jika kita punya uang, maka kita akan bahagia. Tapi jika kita nggak punya uang, kita akan berantakan. Tapi Allah itu baik banget, Allah itu sayang sama kita. Allah meletakkan ketenangan itu ke dalam hati, di dalam. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Mengingat Allah pun banyak caranya. Ada zikir, ada sholat, ada apa lagi? Membaca Quran, kajian ilmu, dan sebagainya. Ya. Tapi mungkin ada sebagian dari kita yang bertanya-tanya, Jana kenapa? Aku teh udah ibadah, udah ngelakuin zikir dan sebagainya, tapi kok gak tenang gitu. Ada yang kayak gitu? Ada. Kira-kira kenapa? Tidak khusyuk. Terus? Masih Tidak dihayati, betul. Secara kemaksiatan, betul. Tidak dihayati, betul, masya Allah. Ya. Kenapa kita tidak merasakan ketenangan? Karena tidak ada penghayatan. Kita zikir, tapi tidak mengetahui artinya, tidak menghayati maknanya. Astagfirullah, gitu ya. Nggak ngerti gitu, firatnya naon gitu ya. Kan nggak ada artinya firatnya. Alhamdulillah, dilah gitu. Nggak ngerti apa itu dilah. Taunya dilan mungkin ya, gitu apa ya. Dilan nggak apa-apa. Nah makanya kita tuh dihayatin teman-teman. Kenapa? Karena yang mengubah, yang menjadikan kita baik itu hati. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innal fil jasadil mudghah idza suluhat jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wa ya qalubu." Teman-teman, ingatlah bahwa di dalam sebuah tubuh, di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruhnya. Jika dia buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati kita baik, mata, telinga, tangan, lisan, kaki akan baik. Dan ketika semua anggota tubuh ini baik, otomatis semuanya akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan akan membawa kepada ketenangan.
Begitupun sebaliknya teman-teman, jika anggota tubuh kita itu buruk, maka semuanya akan membawa kepada keburukan. Dan jika keburukan, maka tidak akan ada ketenangan. Masya Allah. Makanya ketika kita menginginkan sebuah ketenangan, mengingat Allah, kemudian menghayatinya. Coba mungkin Era boleh tanya, kira-kira nih permasalahan di tengah-tengah kita, apa penyebab galau, teman-teman? Apa penyebab kita galau? Putus cinta apa? Sesuatu yang cintai. Tentang masa depan. Penyebab galau tentang penyebab galau ya tentang masa depan, Masya Allah. Penyesalan. Apa? Ada yang tahu? Ada? Penyebab galau itu kita kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi mikir terus masa depan, khawatir tentang keadaan, tapi kita kurang berzikir, kurang ingat Allah. Ini yang menjadikan kita kurang tenang. Makanya ada sebuah kutipan dalam dari Ibnu Aun, beliau mengatakan zikrun nasi wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia adalah penyakit, sedangkan mengingat Allah adalah obatnya. Ketika kita banyak ingat manusia, ingat tentang masalah, kita pasti akan sakit hati. Tapi ketika kita mengingat Allah, itu akan tenang, teman-teman. Karena yang buat kita sakit hati adalah ketika kita lupa kepada Allah saat disakiti. Allahu Akbar. Jadi kita lupa kepada Allah pas saat kita disakiti. Kenapa Bilal bin Rabah bisa tahan, bisa kuat, bisa tetap tegar ketika ditimpa batu panas, batu berat di suasana yang panas? Karena yang dia ingat adalah Allah, Ahadun Ahad. Kenapa Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, tetap tegar, tetap tenang pada disiksa oleh tentaranya Fir'aun? Karena yang dia ingat adalah Allah, bukan rasa sakitnya. Maka semakin kita ingat Allah, semakin tenang hidup kita, teman-teman. Cuman harus ingat, harus dengan dihayati, dengan ditadaburi. Ketika istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku, dosa di saat sendirian, dosa di saat banyakkan, dosa lisan, mata, semuanya ya Allah ampuni aku ya Rabb. Dihayati, teman-teman. Ingat dosa-dosa kita, kemudian ingat akhirat nanti gimana, ingat yaumul hisab, yaumul mizan, surga neraka. Ya, ada rasa takut di dalam hati. Kemudian saat kita ngomong alhamdulillah, ya Allah segala puji bagimu ya Rabb yang sudah memberikan banyak nikmat kepada aku, bahkan aku tidak memintanya. Yang nikmat-nikmat itu tidak bisa aku menghitungnya. Bahkan ada seorang ulama ya, yang dia tuh nangis ketika makan. Bayangin, nangis ketika makan. Jadi kita makan, nangis, saking bersyukurnya. Apa yang beliau katakan? Ulama ini mengatakan, ya Allah, Engkau ini memberi aku makan, padahal Engkau gak butuh aku gitu. Allahu Akbar. Bayangin, Engkau tuh memberi aku makan, padahal Engkau gak butuh aku. Biasanya nih orang bos gitu ya, itu ngasih makan karena dia butuh, ya. Tapi Allah ngasih makan, tapi dia gak butuh gitu. Allahu Akbar. Bayangin teman-teman, itu sampai nangis orang tersebut. Makanya luar biasa. Oke, nomor 2, cara berdamai dengan keadaan, menyadari bahwa semuanya tidak bertahan selamanya. Menyadari bahwa semuanya tidak bertahan selamanya. Dikisahkan ada seorang raja itu meminta nasihat kepada orang bijak. Wahai saudaraku, tolong berikanlah aku nasihat yang itu bisa berguna setiap saat, tapi jangan panjang-panjang. Kemudian kata orang bijak ini, baiklah wahai raja, dengarkan nasihatku. Nasihat ini berguna bagimu, akan meringankanmu dan menenangkanmu. Nasihat ini cuma satu kalimat. Apa itu? Ini akan berlalu. Allahu Akbar, teman-teman. Kesedihan kita, masalah kita, ujian kita yang menimpa kita, seberat apapun itu akan berlalu, teman-teman. Begitupun dengan kebahagiaan, momen yang indah, itu pun akan berlalu. Coba ingat masa-masa lalu kita, teman-teman.
Coba ingat momen di mana yang paling berat dalam hidup kita. Bukankah semuanya itu sudah berlalu? Iya. Begitupun dengan momen kebahagiaan, keindahan, kesenangan kita di masa lalu. Semua itu sudah berlalu. Makanya kesedihan kita yang mendalam tidak akan bertahan selamanya. Kebahagiaan kita yang kita rasakan tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Maka jangan putus asa saat bersedih. Karena segelap apapun malam, akan ada pagi hari yang menyinari dunia. Jangan pula bergembira berlebihan saat bahagia. Karena seindah apapun pagi, ada malam yang menutupinya. Maksudnya, semuanya akan berlalu, teman-teman. Gak akan ada yang bertahan selamanya. Makanya ada sebuah kisah, ada seorang kakek gitu ya. Dia punya kuda. Kudanya bagus banget, teman-teman. Dia dengaran sama tetangganya. Tetangganya bilang ke petani tua ini, "Waduh Pak, Masya Allah ya, Bapak bahagia banget kayaknya punya kuda yang bagus." Tapi petani tua ini bilang, "Alhamdulillah, enggak kok Bu, biasa aja, biasa aja." Kemudian keesokan harinya, tiba-tiba si kudanya kabur, pergi ke hutan entah kemana. Tetangganya tahu, kemudian bilang, "Pak, sabar ya, musibah." Kata si petani tua ini, "Enggak kok Bu, biasa aja." Kemudian sore harinya, tiba-tiba kuda yang tadi hilang itu datang ke rumah kakek tersebut sama dengan teman-temannya, jadi ngobring gitu ya, ngobring. Kedengaran sama tetangga juga. Kedengaran, "Aduh Pak, Bapak kayaknya bahagia deh ya." Kuda yang tadinya hilang terus kembali lagi dan banyak lagi. "Alhamdulillah, enggak kok Bu, biasa aja." Biasa gitu. Nah, keesokan harinya anak petani tua ini penasaran. Dia ingin menjinakkan kuda-kudanya gitu ya. Ketika pas dicoba, tiba-tiba jatuh. Tek, kakinya patah. Kedengaran sama tetangganya. Apalagi baik gimana tetangganya teh gitu. Kedengaran sama tetangganya ketahuan. "Aduh Pak, sabarnya, sabar. Musibah ya Pak ya. Sabar ya gitu ya." Beratur belasungkawa gitu ya karena sakit ini. Si petani tua ini bilang, "Enggak kok Bu, biasa aja gitu." Gitu. Kemudian besoknya, ya, tiba-tiba utusan dari kerajaan datang ke desa tersebut. Dia mencari seorang pemuda untuk jadi prajurit perang. Nah, anak petani tua ini nggak ajak karena kakinya patah. Sedangkan anak tetangganya semuanya anak muda itu ke bawah untuk berperang. Tetangganya tahu kedengeran gitu ya. "Pak, Pak paling seneng ya, bersyukur ya Pak ya, anaknya nggak kebagian, nggak ikut perang." Si petani tua ini bilang, "Enggak kok Bu, biasa aja." Gitu. Jadi setiap keadaan, teman-teman, hidup ini gak jauh dari yang namanya sedih sama senang. Itu akan berurutan. Saat ini kita sedih, pasti ada waktunya kita senang. Dan saat kita senang, pasti ada waktunya nanti kita sedih. Terus bergantian. Gak ada yang bertahan selamanya. Makanya kita sikapi biasa aja, teman-teman. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, itu dinyatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Nah, makanya hidup ini gak akan lepas dari namanya sabar dan syukur. Sabar tanpa tapi, syukur tanpa tepi. Itulah yang bisa membuat hidup kita lebih berarti. Insyaallah. Karena yang membuat kita sulit untuk tenang adalah saat kita berlebihan dalam kebahagiaan dan berlarut dalam kesedihan. Kita lupa bahwa tidak ada yang bertahan selamanya. Insyaallah. Oke, yang nomor 3. Kendalikan diri kita. Jadi cara berhadapan dengan keadaan adalah kendalikan diri kita. Teman-teman pernah baca buku nggak yang
ada sebuah kalimat yang begitu indah, namanya dikotonomi kendali. Pernah dengar? Ada yang suka baca buku nggak di sini? Dikotonomi kendali itu adalah kurang lebih kita menyadari bahwa ada sesuatu yang kita bisa kendalikan dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah penilaian orang lain, prasangka orang lain, ucapan orang lain, perbuatan orang lain, macet, cuaca, itu nggak bisa kita kendalikan. Sedangkan yang bisa kita kendalikan adalah ucapan kita, tindakan kita, penilaian kita, itu yang bisa kita kendalikan. Makanya ketika seseorang itu memahami, mengerti tentang dikotomi kendali, dia akan tenang, teman-teman. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan sesuatu yang ia bisa kendalikan dan ia biarkan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Itu fokusnya tuh kepada dirinya saja, kepada cara memaknainya. Contoh, ya contoh teman-teman. Ini kita ambil contoh yang paling mudah. Tahu kotoran ayam? Tahu, bisa ada nggak tahu gitu ya? Saya nggak tahu gitu. Kotoran ayam. Contoh ini mah. Seandainya misalkan Sule nincet teh kotok misalkan teh kotok ya kotoran ayam gitu ya. Bisa nggak tahu. Kotoran ayam di jalan. Tanya, kotoran ayam itu ada dalam kendali Sule atau enggak? Ada dalam kendali Sule atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena tiba-tiba ada di sana. Ya. Kendali Sule adalah bagaimana memaknainya. Ya. Gak bisa Sule ngomong misalkan cina sano nyantai kotor di dia gitu ya. Gak bisa gitu ya. Karena itu bukan kendali Sule. Tapi Sule bisa mengendalikan dirinya dengan cara memaknainya. Oh ini cina gak sengaja cina kena tai hayam cina. Udah akhirnya teh dicuci udah mau ngeluh juga dan nggak ada manfaatnya gitu. Nah itu contohnya teman-teman. Ada contoh yang lain, ngelamar perempuan misalkan yang ikhwan, ya kita gitu ya, contoh ngelamar perempuan. Nih, qadarullah misalkan ditolak kita teh, aduh, ditolak misalkan ya. Nah, penolakan itu bukan kendali kita. Kendali kita adalah memaknai penolakan tersebut. Ya, mungkin kita akan berkata atau menafsirkan penolakan tersebut dengan bilang, oh iya, mungkin aku bukan yang terbaik bagi dirinya, atau mungkin dia bukan yang terbaik bagi diriku, atau mungkin Allah ingin aku lebih banyak belajar dulu. Jadi fokusnya ke diri kita, teman-teman. Atau biar lebih gampang, contohnya ini lah yang sok memotoran siapa? Ada memotoran nah, bisa kan? Ya bisa kan gitu ya? Ya masya Allah. Ibu-ibu misalkan di jalan, nah sen ke kanan, beloknya ke Kiri. misalkan sorenya gitu ya, itu kendali kita enggak? Bukan, itu kendali si ibu. Kendali kita apa? Kendalinya Diri sendiri. diri sendiri, memaknai kendali tersebut, memaknai kejadian tersebut. Kita bilang, oh mungkin si ibunya nggak ngerti, nggak tahu, atau mungkin lupa gitu ya. Itu lebih membuat hati kita tenang, teman-teman. Ya, di WA misalkan ya, ada yang perang status misalkan, nyindir gitu ya. Kalau nggak ada nama kita, nggak mau merasa tersindir, ya. Kalau nggak ada nama kita gitu ya, bisa bang, cina si Yoba dia jangan kau jangan ke orang cina. Padahal nggak ada nama kita, ya udah gitu, jangan ngerasa kesindir gitu ya. Ya misalnya biarin aja gitu ya. Karena gini, karena kita gak sepenting itu untuk orang lain pikirkan, dan orang lain tidak sepenting itu untuk kita pikirkan. Makanya ya udah biarin aja gitu, nggak usah kegeeran gitu ya. Karena sakit atau tidaknya itu karena pilihan kita. Kita yang mengendalikan diri kita, teman-teman. Jadi bukan orang lain yang buat kita sakit hati, tapi dari kita yang memilih untuk merasakannya. Oke. Kemudian nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Oke, sebelum nomor 4 di sini di sekolahnya kira-kira ada teman yang menyebalkan nggak? Ada. Sedikit banyak? Banyak. Nih tipsnya menghadapi orang menyebalkan ya. Ingat, ketika kamu bertemu dengan orang yang menyebalkan, ingatlah bahwa dunia ini akan selalu ada orang yang tidak sempurna,
dan bahkan mungkin menjengkelkan, termasuk dia contohnya gitu ya misalkan. Jadi kita tuh ingat bahwa hidup ini pasti ada yang namanya orang yang menyebalkan ya. Ketika kita teman-teman mengantisipasi diri kita hal-hal yang buruk akan terjadi, kita akan lebih tenang. Contoh, Asatio misalkan pergi ke kuliah misalkan, di jalan misalkan pas mau kuliah, Asatio bilang ke diri sendiri, di jalan kemungkinan bisa jadi macet nih, karena nggak tahu juga nih yang lain berangkatnya jam berapa gitu ya. Nah, ketika di jalan beneran macet, Asatio nggak akan menderita karena sudah mengantisipasinya, karena sudah berpikiran demikian. Tapi kalau bisa nggak berpikiran demikian, pas macet pasti kesal gitu nya. Ya cina kemarahan aja ya baru dah cina ya teh. Nah kayak gitu sekarang cina asarinit pasti kesal. Atau contoh lain misalkan Rehan pergi ke sekolah. Sebelum sekolah Rehan bilang di kelas nanti kemungkinan mungkin ada yang menyebalkan karena hidup ini gak sempurna. Nah berangkat ya Rehan teh. Pas beneran di kelas, dek cina. Ayo pikir keheuleur gitu nya. Tah bener cek orang oge gitu. Aya kan kita akan lebih tenang teman-teman, gak terlalu menderita. Tapi kalau kita mindsetnya sempurna ya, semuanya harus sesuai dengan keinginan kita, pasti kita gak akan tenang, pasti kita sengsara. Karena menginginkan semuanya sempurna adalah seni paling sengaja untuk menderita. Makanya jangan ingin sempurna teman-teman. Kita harus tahu bahwa hidup ini pasti ada pengecualian di dalamnya. Ya, makanya sakit atau tidaknya, makanya kita semua pasti merasakan sakit, pasti. Nggak ada yang nggak merasakan. Tapi kalau menderita itu pilihan kita. Ya, makanya jangan fokus pada rasa sakitnya, tapi fokus pada apa pelajaran di dalamnya. Karena jika fokus pada sakitnya, kita akan terus meratapinya, sedih, mendalam, menderita. Tapi kalau kita fokus pada pelajarannya, hikmahnya, kita akan lebih baik, teman-teman. Insyaallah, alhamdulillah. Kemudian nomor 4. 4. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa merasakan kedamaian, perbanyak bersyukur, teman-teman. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmatnya kepadamu. Kita nih ya punya sesuatu yang berharga, kita pasti bahagia. Apalagi jika sesuatu itu terus dikasih, terus-terusan dikasih, lebih bahagia lagi teman-teman. Begitu dengan bersyukur, kita akan lebih bahagia terus menerus ketika apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gini teman-teman, kalau kita mau lebih banyak bersyukur, coba deh lihat ke orang yang berada di bawah, orang yang kekurangan dalam hidupnya. Karena gini, hidup yang kita jalani, hidup yang kita keluhkan adalah impian bagi orang-orang yang kekurangan. Rumah yang kita masih ngontrak adalah impian bagi orang-orang yang gak punya rumah, yang tidur di jalanan. Orang tua kita yang bawel ada rumah adalah impian orang-orang yang telah ditinggalkan kedua orang tuanya. Pekerjaan yang melelahkan adalah impian bagi orang-orang pengangguran. Sekolah, kuliah yang kita jalani saat ini adalah impian mereka yang terputus sekolahnya. Makanya bahkan kalau misalkan lagi sumpah gitu ya teman-teman, hidupnya lagi penat gitu ya, coba sok ke kuburan, ke kuburan coba tiris, coba ke kuburan. Ada yang pernah ke kuburan? Pernah ya, pernah. Ngapain coba? Ngelewat unggul gitu? Boleh. Ini beda ini apa? Nih, kalau ke kuburan pas lagi stres, penat, coba ke kuburan teman-teman. Kita ingat bahwa sekurang-kurangnya hidup kita adalah impian bagi orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati itu impiannya, keinginannya cuma satu. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, kembalikan.
Sedangkan kita masih hidup, kenapa kok disia-siakan gitu? Kan ini aneh. Makanya kalau mau lebih bahagia, lebih bersyukur, kita lihat yang ke bawah teman-teman. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, "Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, aw ajdaru alla tajdaru nikmatallah." Lihatlah kepada orang yang di bawahmu, jangan lihat kepada orang yang di atasmu. Karena dengan begitu engkau tidak akan meremehkan nikmat yang telah Allah berikan. Makanya lihatnya ke yang bawah teman-teman, biar kita tuh merasakan, oh alhamdulillah ya Allah. Coba siapa di sini yang makan sarapannya suka telur? Ya. Nah, gini cara biar bersyukur, biar lebih nikmat. Jangan ngomong gini, aduh cenah telur ceplok deh gitu ya. Tapi diganti teman-teman. Alhamdulillah ya Allah ada telur ceplok. Coba kalau nggak ada, mungkin aku makan sama nasi doang. Itu lebih nikmat teman-teman. Saat kita jatuh dari motor misalkan ya, lecet sedikit, kita masih bisa bersyukur. Gimana? Alhamdulillah ya Allah cuma lecet doang, gak sampai patah tulang, gak sampai mati, gak sampai ke rumah sakit. Jadi bahkan ya kalau misalnya kita mau bersyukur pas makan gitu ya contohnya, karena yang membuat makanan itu nikmat itu bukan karena makanannya, tapi karena rasa syukurnya. Nah ini teman-teman, syukur itu begitu indah, begitu berharga. Karena dengan bersyukur hidup kita akan menjadi lebih baik. Karena sekarang kita mengeluh ya, mengeluh terus mengeluh misalkan kehidupan, apakah akan berubah? Enggak akan berubah, tapi justru lebih buruk. Tapi dengan bersyukur hidup akan lebih baik teman-teman. Ya, nggak akan ada yang berubah dengan mengeluh. Makanya perbanyak bersyukur. Kemudian nomor berapa? 5. Nomor 5. 5. Nomor 6. 5. Nomor 6. 5 Aibra ya. Oh 6. 5. 5 apa? 5. 7. Nomor 5 teman-teman. Meyakini takdir Allah itu baik dan indah. Masya Allah. Meyakini ya bahwa takdir itu tadi Allah itu begitu indah. Karena orang yang percaya dengan takdir Allah itu akan tenang hidupnya teman-teman. Ada sebuah kisah. Ini kisahnya indah loh. Ini bagus banget. Dikisahkan ada sebuah kapal itu terombang-ambing karena ombak yang begitu besar, terombang-ambing. Semua orang yang ada di kapal tersebut panik, ketakutan, khawatir. Tapi karena tenggelam, kita kan mau tenggelam, jadi panik semuanya. Tapi ada seorang laki-laki bersama istrinya, yang laki-laki ini tetap tenang, nggak panik, nggak khawatir gitu ya. Istrinya bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau begitu tenang, sedangkan semuanya begitu panik? Nah kemudian si laki-laki ini, suaminya itu ngeluarin pisau benda tajam, pisau. Kemudian dia bilang ke istrinya, wahai istriku, apa yang terbesit dalam benakmu jika aku menusukmu dengan pisau ini? Istrinya pasti bilang, itu tidak mungkin. Suaminya bertanya, kenapa? Istrinya berkata, karena pisau itu berada di tangan orang yang mencintaiku. Kemudian suaminya bilang kayak gini, begitupun dengan kapal ini, itu berada di tangan Allah dan Allah yang mencintai kita. Saat itu juga kapalnya tenang, ombaknya tenang. Allahu Akbar, dan mereka pun selamat. Masya Allah. Tadi Allah itu begitu indah teman-teman. Ada sebuah video yang pernah lihat, seorang laki lagi nyantai ya di pagar di sisi jalan. Tiba-tiba banyak semut menghampiri tangan tersebut, tangan orang ini. Akhirnya nggak merasa aman, nggak merasa enak kan gitu ya, nggak merasa nyaman. Pergilah si laki ini ke luar gitu ya, pergi. Tapi kenapa coba? Kemudian beberapa menit selanjutnya ada mobil dari belakang menghantam pagar tersebut. Pagar tepat tangan si orang laki-laki ini
berada gitu ya. Jadi ketika ada semut yang menghampirinya, yang mengganggunya, itu ada kebaikan bagi si orang tersebut. Karena jika seandainya tidak ada semut, dia pasti celaka, teman-teman. Kemudian ada lagi seorang yang dia terlambat naik pesawat karena macet, karena banyak halangan yang nggak ada biasanya, dan ternyata pesawat itu hancur, jatuh, celaka. Jadi keterlambatan dia untuk nyampe hingga nggak jadi ada sebuah keselamatan dari Allah kepadanya. Jadi kata Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang menurut kamu baik itu bisa jadi buruk bagimu, dan yang menurutmu buruk itu bisa jadi baik bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allahu Akbar. Allah itu baik banget sama kita, teman-teman. Allah gak mungkin mentakdirkan sesuatu untuk menghancurkan kita, gak mungkin. Allah itu bahagia saat kita meminta kepadanya, dan Allah itu marah, murka jika kita tidak meminta. Allah itu peduli meskipun gak butuh kita. Allah itu memberi dan memberi terus walau kita tidak memintanya. Allah itu cinta banget sama kita, melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Allahu Akbar. Allah itu baik banget sama kita, teman-teman. Allah itu cinta banget sama kita. Makanya mustahil Allah mentakdirkan sesuatu untuk menghancurkan hambanya. Mustahil. Pasti ada kebaikan yang setiap Allah takdirkan. Makanya kita berprasangka baik kepada Allah, karena baik buruknya hidup ini itu sesuai dengan prasangka kita, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya nomor 6, memaafkan diri sendiri. Nah ini memaafkan diri sendiri. Tidak ada satupun manusia yang itu sempurna, teman-teman. Dia pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, sekecil atau sebesar apapun. Makanya agar seorang itu bisa berdamai dengan keadaan, dia harus bisa memaafkan dirinya dulu. Gimana caranya? Dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia gak menyalahkan orang lain, tapi dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu lebih tenang nantinya. Contoh misalkan Gibran gak sengaja mecahin gelas misalkan. Gibran kalau mengakui kesalahannya itu lebih tenang. Tapi kalau Gibran gak bertanggung jawab, akan gak tenang selama-lamanya, akan dihantui rasa bersalah. Makanya yang perlu namanya memaafkan diri sendiri dulu. Karena ketika kita tidak bisa memaafkan diri sendiri, kita tidak akan tenang, teman-teman. Makanya kita harus tahu bahwa kita itu tidak sempurna. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawabun. Setiap Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa ada yang bertaubat. Begitu. Kemudian nomor 7, memiliki mental menyalahkan diri sendiri. Memiliki mental menyalahkan diri sendiri. Ada dikisahkan dalam kitab Az-Zuhud, Al-Hasan pernah mengatakan, dulu ada seorang yang terkena duri. Dia mengatakan, ini karena dosaku, dan Robku tidak akan menzalimiku. Jadi langsung menyalahkan dirinya sendiri. Contoh yang lain adalah suami istri ini ya. Suami istri. Seorang istri ngambil air putih, ngambil gelas, kemudian disimpan di meja. Sang suami baru datang pulang kerja, gak sengaja Noel atau apa? Noel itu bahasa Indonesia teh? Nyenggol, ya, nyenggol gelasnya, pecah, tek, yes. Gitu ya. Oh, udah bohong itu doar gitu. Nah, pecah. Ketika seorang gak menyangka dirinya sendiri, itu gak akan tenang, teman-teman. Si istri misalkan bilang ke suaminya, aduh cenah, ai kamu cenah teu bener pisan cenah. Kuat ka pecah kitu eta gelas. Ninggalin teu cenah.
Waduh, cina. Kuat emosi modelnya gitu ya. Suaminya baru pulang kerja bilang, nah kamu cina, kamu tuh bener cina, nah nyimpan gas di dinya cina, yang orang teh capek gas gawe cina, wah cina, itu langsung perang dunia gitu ya misalkan, karena kesalahan kecil. Tapi jika seandainya teman-teman gini, seorang suami istri introspeksi dirinya, menyalahkan dosa-dosanya, menyalahkan diri sendiri, yang ada ketenangan. Contoh, sang suaminya bilang, istriku maafin aku nggak sengaja menjatuhkan gelas ini karena aku nggak melihatnya. Istrinya bilang, enggak pak, aku yang salah nyimpen. Sang suaminya bilang, enggak sayangku, aku yang salah gitu. Itu kan enak gitu ya. Jadi istri nyalahin dirinya, suami nyalahin dirinya sendiri gitu ya. Itu kan enak. Enak teman-teman. Masya Allah ya. Makanya dalam Quran Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan karena dosa-dosamu. Nah, jadi setiap ada musibah, setiap ada rasa ujian atau masalah, itu introspeksinya ke diri sendiri dulu. Oh mungkin karena dosa aku nih gitu. Istighfar. Gitu. Jangan nyalahin si A, si B, si C, jangan. Ya, karena ketika kita pintar menyalahkan orang lain, dijamin kita akan pernah merasa ketenangan teman-teman. Kita menyalahkan si A, enggak ini bukan salah aku, salah si A. Enggak si A, bukan salah si B. Wah terus, gak akan habis-habisnya. Makanya kita harus punya mental menyalahkan diri sendiri teman-teman. Si Gibran misalkan ya, orang ceria misalkan. Nah si Gibran tuh, Diki misalkan, Diki orang ceria. Diki tugasnya di atur sendal. Soleh jadi ketua Arbanan Ceria misalkan. Nah, Diki misalkan bilang ke Soleh, "Oleh, cenah, ampurannya cenah itu bener orang cenah ngatur barudak cenah." Soleh bilang ke Diki, "Henteu Diki, abi nu salah cenah. Abi anu teu bener nguruskeun, teu bener ngabriefingna tadi." Itu kan enak ya. Coba amun misalkan Pak salah-salahkeun. Oleh cenah, "Ayo mana cenah teu bener bisa ngurus teh cenah." Wah, ngambek gitu ya. Atau Soleh juga ngomong ke Diki, "Hai Diki cenah, bener tuh bisa tuh cenah ngurus nol oge cenah." Mau tuh bisa kita oge cenah. Coba kamu mau tenang, introspeksi diri dulu teman-teman. Karena yang membuat masalah besar itu ketika kita pintar menyalahkan hal-hal yang kecil. Gitu. Kemudian yang terakhir nomor 8. Dan ini yang paling penting. Menuntut ilmu agama. Ini yang paling penting, yang paling powerful. Saking pentingnya ilmu agama, itu sampai kita diwajibkan untuk belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, saking pentingnya gitu ya, kita diwajibkan untuk belajar ilmu agama. Karena jika ilmu agama itu tidak berharga, maka Jabir bin Abdillah itu tidak akan jalan selama sebulan untuk mendapatkan satu hadis. Jika ilmu itu tidak berharga, maka Al-Imam Syu'bah itu tidak akan menjual baskom dan ember di rumahnya seharga 7 dinar untuk belajar agama. Jika ilmu agama tidak berharga, maka Al-Imam Hisham Ad-Damashqi tidak akan menjual rumahnya untuk bisa hadir di majelisnya Imam Malik. Begitu pentingnya ilmu agama teman-teman. Kan kata Ali bin Abi Thalib, ketika membedakan antara ilmu dan harta, ilmu itu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Allahu Akbar. Begitu indah teman-teman. Ilmu akan menjaga kita saat kita berada dalam kegelapan, kesesatan, kekurangan, kehancuran, down, depresi. Ilmu itu yang akan menjaga kita, yang akan mengingatkan kita, oh ini ternyata salah, oh ini benar. Sedangkan harta itu kita yang menjaganya. Kita yang terus-terusan menjaga harta tersebut. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hanbal teman-teman,
kita ini lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum. Karena makan dan minum itu hanya butuh 1 sampai 2 kali sehari. Sedangkan ilmu agama itu dibutuhkan sampai sepanjang hembusan nafas. Allahu Akbar. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, teman-teman, seorang imam besar. Karena emang benar gitu. Makanya, wah, Insya Allah. Oke, Aindra boleh tanya gini, teman-teman tahu kisah yang bunuh diri? Tahu? Yang mana? Yang mana aja we gitu ya. Iya, tahu. Coba Aindra tanya, apa penyebab seorang itu bunuh diri? Depresi, stres, Tidak percaya takdir. hah? Tidak percaya takdir, apa? Kehilangan arah, Menyalahkan diri sendiri. diri sendiri. Tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Mungkin bahwa ada karena masalah gitu ya, karena ujian. Orang kafir. Gini teman-teman, jika seandainya seseorang yang bunuh diri itu sebabnya karena masalah, maka semua manusia akan bunuh diri. Nah, Kenapa? Karena semuanya pasti punya masalah dalam hidupnya. Makanya ketika kita bertanya, apa penyebab seorang itu bisa bunuh diri? Karena dia nggak tahu ilmunya. Ini teman-teman, ilmu itu adalah ruh dalam kehidupan. Tanpa ilmu itu ibaratkan kita hidup tanpa ruh alias mati. Saking pentingnya ilmu. Makanya pelajaran yang begitu berharga ketika kita bisa mendapatkan ilmu itu sebuah keindahan yang begitu nyata, teman-teman. Karena beda antara orang yang punya ilmu dan yang nggak punya ilmu, itu beda banget. Coba Aira tanya, yang di sini masih sekolah, pelajaran apa yang paling susah? MTK. Matematika. Apa yang susah? Hah? TIK apa? Informatika. Matematika. Oke, contohnya matematika ya. Aljabar misalkan ya, Nah, aljabar. itu sih. Gampang misalnya, misalnya selesai aljabar gitu ya. Nih, ada seseorang misalnya belajar aljabar ulangan. Antara orang yang belajar sama yang nggak belajar itu pasti beda. Orang yang belajar matematika aljabar, dia pasti bahagia, dia pasti tenang menjalani ulangannya, tugas-tugasnya. Beda sama orang yang nggak belajar, yang nggak tahu ilmunya, dia stres, dia depresi, dia hancur, berantakan. Makanya yang membuat seorang itu beda, seorang itu bisa bertahan dalam kehidupannya adalah karena ilmunya. Makanya teman-teman, belajar ilmu agama memang berat, tapi ingatlah, hidup akan jauh lebih berat jika kita tidak belajar agama. Belajar memang melelahkan, tapi esok hari akan jauh lebih melelahkan jika kita tidak belajar. Makanya sibukkanlah dengan ilmu ya, makanya sibukkanlah dengan hal yang bermanfaat. Karena waktu begitu cepat berlalu. Semakin kita banyak mengetahui ilmu agama, maka kita akan semakin tenang. Ketika Imam Hasan Al Basri itu digibahi, beliau gak pernah marah, beliau gak langsung memeranginya, tapi ngasih kurma. Jadi kalau digibahi sama orang, Imam Hasan Al Basri itu ngasih kurma ke orang yang menggibahinya. Bayangin, coba, luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Karena tahu orang yang menggibahinya itu sama aja dia mentransfer pahalanya ke kita. Kalau yang orang yang menggibahinya nggak punya pahala, dosa kita ke dia. Makanya Imam Hasan Al Basri nggak pernah marah, nggak pernah merasa kecewa. Justru malah ngasih kurma. Karena begitu membalas kebaikannya gitu ya, membalas karena dia sudah mentransfer pahala gitu. Masya Allah ya. Mungkin kesimpulan pada berdamai dengan keadaan, orang yang bisa berdamai dengan keadaan itu titik puncaknya adalah saat berada dalam keburukan, berada dalam daun hancur, kesusahan, tapi dia masih melihat sisi baiknya. Orang yang bisa, Pak. Jadi orang yang berdamai dengan keadaan itu seburuk apapun kondisinya,
dia masih bisa melihat sisi baiknya. Masya Allah. Karena dengan ilmu kita bisa bertahan, teman-teman. Kemudian kita bisa mengingat Allah dengan baik dan benar. Soal kita khusyuk, kita bisa bersyukur, kita bisa bersabar, kita bisa merasa cukup, qanaah. Kemudian kita bisa merasakan kedamaian demi kedamaian karena ilmu agama yang kita miliki dan kita amalkan. Makanya kenapa ketika kita diawali pas subuh itu disunahkan ngomong disunahkan berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Kenapa ilmu dulu sebelum amal dan rezeki? Karena tanpa ilmu yang bermanfaat kita tidak bisa mendapatkan rezeki yang baik, yang halal. Tanpa ilmu yang bermanfaat amalan kita tidak akan diterima. Makanya saking pentingnya ilmu agama ini, teman-teman. Saking pentingnya. Makanya kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan memuliakan ilmu dan memiliki adab terhadap ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Baik yang segala kebaikan datangnya dari Allah, segala keburukan datangnya dari indra dan syaitan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.